Bab 55. Mutiara Sang CEO. Tiara berjalan tergesa-gesa sambil menuntun kedua buah hatinya. Dari jauh dia sudah melihat aura sang bos sekaligus teman semuanya itu dalam kondisi yang tidak baik. Bisa tidak kalau jalan itu lebih cepat, tidak lelet seperti itu. Waktuku jadi terbuang sia-sia karena harus menunggumu, ucap Alex dengan nada yang sangat ketua saat Tiara sampai di depan Alex yang sudah berdiri di samping mobil mewahnya. Jangan ditanya lagi muka Alex seperti apa saat ini, kalian pasti sudah tahu bisa membayangkannya. Maaf Pak. Hanya kata itu saja yang keluar dari B1 Bir Ranfem Tiara. Kalau Om tidak ikhlas mengantarkan kami, lebih baik kami naik angkot saja, kata Arjuna tak kalah ketus dari ucapan Alex dengan tatapan yang tidak bersahabat pastinya. Tiara menyentuh lengan Juna dan menggelengkan kepalanya. Juna hanya menghela nafasnya dan masuk ke dalam mobil Alex yang sudah terbuka pintunya. Entah kapan Alex membuka pintu mobilnya di bagian belakang. Setelah kedua anaknya masuk ke dalam mobil, kemudian Tiara menyusul kedua anaknya masuk ke dalam mobil, akan tetapi baru saja dia menginjakkan salah satu kaki tiba-tiba terdengar suara yang langsung menghentikan pergerakannya. Kamu anggap aku ini supir pribadi kamu apa? Alex berkata ketus kembali. Tiara tahu apa yang dimaksud Alex. Wanita dua anak itu langsung menuju ke pintu bagian depan. Dia mencoba membuka pintu bagian depan mobil Alex akan tetapi dia sedikit kesusahan. Membuka seperti ini saja tidak bisa, gerutu Alex sambil membukakan pintu mobil untuk Tiara dan menutup pintu itu setelah Tiara masuk ke dalam. Alex memutari mobilnya dan langsung masuk ke dalam mobil. Lagi-lagi Alex dibuat kesal kembali oleh Tiara, karena dia melihat Tiara kesusahan untuk memasang seat belt-nya. Laki-laki tampan itu mendengus kesal, tanpa aba-aba dia langsung mencondongkan badannya ke arah Tiara dan menarik seat belt itu. Betapa terkejutnya Tiara dengan perlakuan dadakan Alex itu, ditambah lagi wajah mereka sangat dekat sekali. Bahkan deru nafas hangat Alex sangatlah terasa di wajah Tiara. Salah gerak sedikit saja sudah dipastikan kedua B1 Bir mereka menempel. Dek, dek, detak jantung keduanya tiba-tiba berpacu dengan sangat kencang. Tatapan mata Alex tiba-tiba tertuju pada bibir merah muda milik Tiara. B1 Bir itu pernah aku cicipi sekali saat SMA rasanya aku ingin mencicipinya kembali. Pasti rasanya sangat manis sekali, batin Alex seraya membayangkan saat dia mencium Tiara waktu dulu. Padahal dia sudah berkali-kali menikmati bibir merah muda itu saat kejadian malam naas 6 tahun yang lalu. Sayang Alex tidak mengingatnya. Bayangan itu membuat Alex mencondongkan wajahnya lebih dekat lagi di wajah Tiara sehingga jarak mereka saat ini hanya sekitar 1 cm saja. Tiara yang melihat pergerakan Alex menjadi bingung, posisinya sekarang ini benar-benar serba salah. Diam salah, bergerak pun salah sehingga dia hanya bisa memejamkan matanya saja dan menutup bibirnya rapat-rapat. Sedangkan Alex sendiri semakin mendekatkan wajahnya di hadapan Tiara. 1, 2, Om mau apakan ibu? Teriak Juna dan Luna secara bersamaan. Sontak teriakan kedua bocah itu langsung mengagetkan Alex dan Tiara dan membuat Alex menjadi salah tingkah tapi sebisa mungkin dia tetap bersikap tenang di hadapan Tiara. Sedangkan Tiara sendiri langsung membuka matanya dan sebisa mungkin menjauhkan wajahnya dari Alex. Murahan. Lirih Alex namun masih terdengar oleh Tiara. Tiara langsung menatap nanar mata Alex yang sudah kembali di kursi kemudi. Entah apa maksud Alex mengatakan hal itu pada Tiara, yang jelas ucapan Alex itu cukup membuat hati Tiara teriris sembilu perih sekali. Tiara langsung memandang ke arah jendela mobil,
Pemandangan di luar cukup bisa membuat hatinya sedikit menjadi akibat ucapan Alex tadi. Alex sendiri fokus pada kemudinya, walaupun sesekali ekor matanya melirik ke arah wanita yang baru saja hatinya dibuat seperti teriris sembilu. Dia mengerutuki dirinya sendiri kenapa sampai bisa mengucapkan kata itu. Dasar ini mulut tidak bisa dikontrol, rutuk Alex dalam hati. Sejak melihat tatapan Abimana pada Tiara tadi di mall, entah mengapa hati Alex menjadi sangat panas. Dia merasa sangat kesal sekali melihat ada laki-laki lain yang berusaha mendekati Tiara. Apalagi Abimana pernah mengatakan secara terang-terangan akan mendekati Tiara. Itu membuat hati Alex semakin tidak tenang. Selama dalam perjalanan tidak ada percakapan apapun antara dia dan Tiara. Hanya Luna lah yang sering mengobrol dengan Alex. Kadang Tiara sesekali menimpali obrolan Luna. Kalau Juna sendiri justru asik sendiri dengan media gambarnya. Berhenti di sini saja Pak, ucap Tiara. Tanpa banyak kata Alex pun menghentikan mobil mewahnya di depan sebuah gang kecil. Terima kasih Pak, telah bersedia mengantarkan kami. Maaf kalau sudah merepotkan Pak Al, kata Tiara sebelum turun dari mobil Alex. Tiara keluar dari mobil Alex kemudian mengambil barang-barangnya di bagasi mobil Alex yang sudah terbuka secara otomatis. Dia menyuruh Arjuna untuk membawa beberapa barang yang diberikan oleh Nyonya Sofia dan Alex. Sedangkan dia sendiri membawa trofi hadiah yang Juna terima tadi. Agak kerepotan memang karena Tiara yang harus menggendong Luna yang sudah terlelap tidur sejak di perjalanan tadi. Alex yang melihat Tiara kerepotan akhirnya turun juga dari mobilnya. Dia tidak tega saat melihat Tiara keberatan menggendong Luna yang memang mempunyai tubuh yang berisi. Sini biar Luna saya yang gendong, ucap Alex tiba-tiba. Hah? Tidak usah Pak. Kontrakan saya sudah dekat, tolak Tiara dengan halus sambil mengangkat tubuh Luna supaya dalam posisi yang nyaman di gendongan Tiara. Alex tidak menghiraukan ucapan Tiara. CEO tampan itu langsung meraih tubuh Luna yang berada di gendongan Tiara. Pak, Tiara kaget melihat Luna sudah berpindah di gendongan Alex. Ayo cepat. Tunjukkan di mana kontrakan kalian. Tiara berjalan agak cepat menyusul Alex yang sudah berjalan mendahuluinya. Begitupun Juna anak kecil itu juga mensejajarkan langkahnya dengan sang ibu. Hanya butuh waktu 5 menit akhirnya mereka sampai di sebuah kontrakan kecil yang padat penduduk. Alex melihat lingkungan sekitar tempat tinggal Tiara yang menurutnya tidak layak. Mari Pak Al. Ucap Tiara menyuruh Alex masuk di sebuah kontrakan bedengan dengan ukuran yang sangat kecil sekali. Jadi mereka selama ini tinggal di sini. Bab 56. Alex dan Tiara masuk di sebuah kontrakan bedengan dengan ukuran yang sangat kecil menurut Alex. Pandangan laki tampan itu menelisik sekitar kontrakan yang terlihat sempit, padat dan pengap. Untung saja saat itu waktu menunjukkan pukul 3 sore jadi tidak banyak orang yang berada di luar kontrakan karena biasanya jam segitu mereka masih bekerja di luar. Tiara dan Juna berhenti di sebuah kontrakan yang berada di paling ujung. Alex bisa menduga jika itu adalah tempat tinggal Tiara dan anaknya selama ini. Juna membantu sang ibu membuka pintu kontrakannya. Sedangkan Tiara menaruh beberapa barang di kursi plastik yang berada di teras kontrakannya. Sini Pak, Luna biar saya yang gendong. Terima kasih Pak Al sudah membantu saya untuk menggendong Luna sampai sini, ucap Tiara seraya ingin mengambil alih Luna dari gendongan Alex. Tapi laki-laki itu tidak memperdulikan Tiara, dia justru masuk begitu saja ke dalam kontrakan Tiara yang sudah terbuka. Pak Al mau ngapain? Di mana kamar Luna?
Alex malah bertanya di mana kamar anak-anak Tiara sambil kedua matanya mengitari seluruh ruangan kontrakan Tiara. Biar saya saja Pak yang membawa Luna ke dalam kamar. Tiara tetap berusaha mencegah Alex. Di mana kamarnya? Tanya ulang Alex. Tiara akhirnya pasrah, percuma jika harus berdebat dengan atasannya itu. Lagi pula dia juga sudah merasa lelah dan butuh istirahat karena dia nanti malam harus bekerja lagi. Akhirnya dia menunjuk satu kamar yang ada di dalam kontrakannya itu. Ya karena memang kontrakan Tiara hanya ada satu kamar saja dan itu juga sangat sempit sekali. Dengan langkah lebar Alex berjalan menuju kamar yang ditunjuk oleh Tiara. Sedangkan Tiara berjalan mengekor di belakangnya sambil mendengus kesal. Dasar tukang maksa, gerutu Tiara di belakang Alex. Entah laki-laki itu mendengar atau tidak Tiara tidak peduli. Alex membuka tirai pintu kamar itu, dan pandangan pertama yang dia lihat adalah Juna yang sudah terbaring di atas kasur tipis dengan ukuran kecil. Ternyata putra sulung Tiara itu terlalu kelelahan sehingga dia langsung tidur begitu saja setelah sampai di kontrakan. Di mana saya harus membaringkan Luna? Tanya Alex sambil melihat ke sana kemari untuk mencari siapa tahu masih ada kasur yang lain selain yang ditiduri oleh Arjuna. Di sebelah Juna Pak, jawab Tiara singkat. Hah? Mana cukup kasur segitu untuk tidur mereka berdua. Mereka sudah terbiasa tidur bersama dan berbagi kasur itu sejak mereka masih bayi, kata Tiara sambil merapihkan bantal dan menggeser sedikit tubuh Juna supaya ada bagian yang bisa ditempati oleh Luna. Dada Alex serasa teriris mendengar jawaban Tiara tadi. Pria tampan itu masih berdiri mematung memperhatikan setiap gerak-gerik Tiara yang sedang merapihkan kasur busa tipis itu. Kalau kasur itu hanya muat untuk kedua bocah ini terus Tiara tidur di mana? Pertanyaan itulah yang muncul di benak Alex saat ini. Paal. Ucapan Tiara mengagetkan Alex. Iya. Alex langsung membaringkan Luna pelan-pelan di sebelah Juna. Dia juga merapihkan beberapa anak rambut Luna yang menutupi wajah imutnya. Ada senyum yang terukir di wajah CEO tampan itu saat dia mengusap lembut rambut kedua anak Tiara. Entah ada bisikan apa sehingga membuat Alex mencium kening kedua anak itu secara bergantian. Terlihat sangat jelas jika yang dilakukan Alex sangat tulus dan penuh kasih sayang. Tiara bisa melihat itu semua di balik tirai kamar. Tiara sengaja tidak ikut menunggu di dalam kamar anaknya. Karena dia juga harus menjaga batasannya, bagaimanapun dia wanita single dengan dua anak tidaklah baik jika berada dalam satu kamar dengan seorang laki-laki. Bahkan selimut pembantu di rumahku saja masih lebih layak dibandingkan dengan yang mereka pakai sekarang, batin Alex saat menyelimuti Juna dan Luna tadi. Alex berjalan ke arah Tiara setelah menyelimuti kedua bocah itu dengan sebuah selimut tipis yang sedikit usang. Kalau kasur itu hanya muat untuk mereka berdua lalu di mana kamu tidur selama ini? Entah ada angin apa sehingga Alex melontarkan pertanyaan itu saat berhadapan dengan Tiara. Hah? Tiara mengerutkan dahinya mendengar pertanyaan dari Alex. Tapi dia langsung menunjuk ke arah tikar yang terlipat rapi di pojok kanan. Alex melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Tiara. Betapa ngilu hatinya membayangkan betapa tidak nyamannya jika tidur di atas tikar seperti itu. Dan parahnya lagi, Tiara melakukan hal itu selama bertahun-tahun lamanya. CEO tampan itu tidak bisa berkata apa, apalagi, ia berlalu begitu saja dan menuju kursi yang ada di teras kontrakan Tiara. Mau tidak mau Tiara menyusul bosnya itu dan mendudukkan dirinya di kursi yang tidak jauh dari Alex duduk. Sejenak tidak ada obrolan apapun antara mereka berdua.
Keduanya larut dalam pikirannya masing-masing. "Di mana ayah dari anak-anak kamu sekarang?" tanya Alex dengan nada dingin. Dan pertanyaan Alex itu pun seakan menamparkan hati Tiara. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan itu sedangkan dia sendiri tidak tahu jawabannya. "Hufet," hanya itu yang terlontar dari B1 bir Tiara. Pandangan wanita itu lurus ke depan. Sesekali dia menghela nafasnya untuk mengurangi sedikit beban yang selama ini ada di atas pundaknya. "Jika saya tahu keberadaan ayah dari anak-anak saya, pasti kehidupan saya tidak akan seperti ini. Setidaknya lebih baik lagi, kamu tahu sendiri kejadian 6 tahun yang lalu. Dan hasil dari kejadian 6 tahun yang lalu adalah yang sedang saya jalani sekarang. Entah siapa yang begitu tega dengan saya sehingga menjebak saya seperti itu. Anda tahu Pak Al betapa menderitanya saya setelah kejadian itu. Kehidupan saya berubah 180 derajat, akibat perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saya harus kehilangan masa depan saya harus kehilangan kehormatan saya sebagai seorang wanita dan saya juga harus kehilangan ayah saya untuk selama-lamanya. Belum lagi hinaan, cacian, makian dari orang yang sudah terlanjur menganggap saya sebagai seorang jal 4 hanya karena sebuah foto yang belum jelas kebenarannya itu. Tapi saya berterima kasih pada orang yang sudah jahat pada saya. Setidaknya dari tindakan dia yang sudah menjebak saya malam itu sekarang saya mendapatkan 2 malaikat yang sangat saya sayangi," ucap Tiara dengan pandangan lurus ke depan. B1 birnya menampilkan senyuman walaupun sesekali wanita yang terlihat tegar tapi sebenarnya rapuh itu menghapus butiran bening yang jatuh di pipinya. Alex menatap iba pada wanita yang sampai saat ini dia sayangi. Ingin rasanya dia mentigaluk wanita rapuh itu, akan tetapi rasa gengsinya tetap mendominasi. Tidak dipungkiri ada rasa sakit yang dia rasakan saat mendengar curahan hati Tiara. "Aku semakin aja yang aneh dengan kejadian malam itu.